Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 29 Mei 2025. Tertulis di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi Paulus, pertumbuhan jemaat dalam kerohaniannya merupakan satu hal yang sangat penting. Itu sebabnya dia secara khusus mengungkapkan bahwa dia tidak henti-hentinya mendoakan jemaat di Efesus supaya mereka memiliki mata hati yang terang sehingga mereka dapat melihat, dapat mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Paulus tidak mendoakan mereka supaya mereka bebas dari kesulitan duniawi, melainkan dia meminta agar umat atau jemaat di Efesus memiliki pengertian dan pengetahuannya diperluas, ditambahkan tentang pengenalan akan Allah. Jemaat yang dikasihi Kristus, benar dalam perjalanan kehidupan orang percaya, memang kita harus menjadikan mata hati kita terang untuk dapat mengerti dan mengenali Tuhan dengan benar, sehingga kita akan senantiasa bertumbuh ketika kita mengalami berbagai kejadian atau peristiwa. Satu hal yang membuat kita semakin diyakinkan untuk mempercayakan hidup kepada Yesus Kristus adalah karena Dia yang telah dibangkitkan dari kematian, juga yang telah naik ke surga, telah diberi tempat. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya segala pucuk pemerintahan telah diberikan kepadanya. Maka segala sesuatu itu berada di bawah kendali daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pengenalan akan Yesus yang sedemikian, pengertian akan rancangan dan rencana Tuhan yang sedemikian, dapat membuat kita senantiasa dapat bertumbuh di dalam iman yang benar kepadanya. Membuat mata hati terang. Tentu ini adalah suatu petunjuk supaya kita dapat menerima tuntunan Roh Kudus untuk membuat kita mengerti dan mengenali Tuhan lebih benar dan lebih sungguh. Karena hanya dengan pengenalan yang demikianlah kita dapat bertahan, kita dapat teguh mempercayakan hidup kepadanya. Dan tentu saja karena ini adalah dalam rangka peringatan kenaikan Yesus Kristus yang dirayakan oleh seluruh umat Kristiani, kita tahu bahwa dengan naiknya Yesus Kristus ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di sana Dia memerintah sekaligus Dia mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Maka marilah senantiasa tetap setia mempercayakan hidup kepadanya, bertumbuh di dalam Dia, supaya kita kelak sampai bertemu dan kita kelak menerima kemenangan, keselamatan yang daripadanya. Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, artinya suatu jaminan pasti kita orang-orang yang percaya kepadanya akan turut dibawanya ke dalam kerajaan sorga kelak. Amin, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas karya-Mu yang besar yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan telah mengangkatnya ke surga dan telah menempatkannya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka itu menjadi satu jaminan bagi kami mempercayakan hidup kepadamu di dalam Kristus. Ya Tuhan, biarlah kami tetap bertumbuh dan kami mengerti, mengenali Engkau, maka bukalah mata hati kami untuk senantiasa terang melihat segala tindakan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, dengarlah permohonan kami. Amin.